Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam. Di sini kita sudah live streaming. Terima kasih, selamat bergabung Pak Dodi Irawan, Kepala Kominfo Kabupaten Lebak, dan Pak Hari Pamungkas, Kepala Kominfo Kota Serang. Mungkin Pak di sini kita bisa bincang-bincang santai terkait strategi dan komunikasi masing-masing Kota Serang dan Kabupaten Lebak untuk memberikan pelayanan publik yang terima. Nah, mungkin kita bisa mengalir aja ya, santai. Kita mau tahu dan mungkin juga teman-teman yang lain yang menonton kira-kira menjelaskan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Serang atau Lebak. Silakan, mau yang mana yang lebih dahulu? Silakan dulu Pak. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Dodi. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat semuanya. Salam juga buat Pak Hari, Kadis Kominfo Kota Serang. Salam kenal. Terima kasih kepada Ombudsman yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Sebelumnya, sebelum kita berangkat pada strategi, layak kayaknya kami untuk menyampaikan dulu terkait dengan fungsi dan kewenangan kami di Dinas Komunikasi dan Informatika. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang 23 tahun 2004 dan PP nomor 18 tahun 2016 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika itu berada di urusan komponen non pelayanan dasar. Di sana ada urusan komunikasi dan informatika, di sana juga ada urusan statistik dan persandian. Gitu. Nah, kalau berbicara terkait dengan fungsi, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi dan informatika itu perannya kita melakukan bertindak sebagai JPA, Government Public Relation, atas nama pemerintah daerah. Itu yang ada di kita. Kemudian terkait dengan statistik yang kita lakukan statistik sektoral, persandian pun sama, persandian sektoral. Namun seperti yang kita ketahui, kalau berbicara terkait dengan peran Diskominfo atau strategi terkait informasi dan komunikasi, saya selalu menggarisbawahi begini sebenarnya. Semangat kita pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik terbaik buat masyarakat itu seperti yang kita ketahui, kita sekarang mulai bergerak atas nama reformasi birokrasi. Ada 3 hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam rangka mereformasi birokrasi. Yaitu secara struktural, mungkin secara struktural itu yang seperti yang kita ketahui bahwa struktural Undang-Undang 23 terus PP 18 ini berbicara terkait dengan struktural. Terus kemudian secara instrumental. Secara instrumennya mungkin seperti yang kita lakukan, Ombudsman, KPK, semuanya, beberapa lembaga negara atau pemerintahan semua berangkat bagaimana membuat instrumen-instrumen menjadikan kita sebagai pelayan publik, menjadikan kita sebagai aparatur yang bersih dan melayani. Gitu. Terus yang kedua, yang ketiga mungkin di sisi kultural. Bagaimana kemudian kultur kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelayan publik, kemudian seperti yang saya sampaikan mempunyai sense gitu, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, atau dengan kata lain lah, bagaimana kita sebagai aparatur bisa memberikan personality vision ya, kepada publik, bahwa kemudian kita menyampaikan, harus kita sampaikan bahwa kita ini tugasnya melayani, kita tugasnya bagaimana kemudian berbagai harapan publik, berbagai layanan yang diberikan, yang tugaskan kepada kita itu bisa terlayani. Kemudian toolnya seperti apa? Ya, Kominfo hadir lah. Salah satu toolnya mungkin yang bisa kita sampaikan seperti yang sampaikan tadi di sisi komunikasi dan informatika, kita sebagai CPR, Government Public Relation, kita ada tugas, ada fungsi
bagaimana kemudian mengedukasi, bagaimana kemudian menyampaikan kepada publik apa-apa saja yang sudah kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat. Itu mungkin sebagai pembuka yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini sambil berjalan saja. Intinya saya ingin sampaikan bahwa yang pertama, hak dasar manusia itu adalah saya selalu menggarisbawahi dengan teman-teman di Kominfo Kabupaten Lebak, salah satu tugas dasar sebagai GVR itu, hak dasar manusia itu hak tahunya publik. Makanya ada nation reason, negara hadir di sana. Satu contohnya apa? KTP. KTP itu membuktikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang hadir dijamin oleh negara hak tahunya, siapa ayahnya, siapa ibunya melalui akte lahir. Dia diwajibkan juga diberikan kartu anak dan ditempelkan di kartu keluarga. Itu sebagai nation reason. Baik, kemudian dalam perjalanannya kita juga sebagai government reason, pemerintah yang bagaimana kemudian bisa memberikan gambaran kepada publik tugas-tugas kita dalam konsep melayani. Itu saja sebagai pembuka mungkin dari saya. Selanjutnya mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian saya ada beberapa hal mungkin yang kurang atau yang terlalu lebih, Pak Hari bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin Bang Hari nih, saya kalau Bang Hari sih udah kenal sama juga ya. Tahun 2016 Bang ya. Abang masih di Bapenda waktu itu. Sekarang udah jadi Kadis Kominfo. Oke Bang, mungkin bisa namain dari Pak Dodi. Mungkin nggak beda jauh ya antara terkait tugas. Silakan Bang. Belum. Udah masuk Bang? Suaranya nggak ada Bang. Bang Ari suaranya nggak ada. Nggak masuk suaranya. Saya di mute dari sana. Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Sip. Cek. Udah, oke, Mas. Nggak masuk suaranya. Ya. Masuk. Nah. Cek 1 2, cek. Suara hilang. Jelas. Lanjut. Kota Serang. Suaranya nggak keluar. Jelas kok, jelas. Nggak keluar. Suara di sini jelas suaranya. Cek 1, cek. Oke. Suaranya nggak keluar. Cek 1 2 cek sound. Jelas Pak Ari, di sini jelas kok suaranya. Mungkin bisa dilanjutkan terus. Di kami nggak keluar suaranya, ya. Perlu saya sampaikan pada seluruh pemirsa pada siang hari ini, memang tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Kominfo Kabupaten Lebak memang sudah menjelaskan bagaimana tugas fungsi, kemudian kewenangan, batas kewenangan dari urusan komunikasi informatika, urusan persandian dan terkait urusan statistik. Tentunya kita sebagai aparatur yang memang sekarang sedang memang eranya digital, mungkin tambahannya bahwa memang selain kita melaksanakan urusan wajib tadi yang non yandas yang disampaikan Pak Dodi, juga memang terkait dengan kita juga memberikan semangat baru dan edukasi baru kepada seluruh pelayan masyarakat lah tadi, supaya masyarakat bagaimana tools yang digunakan itu sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun memang hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh seluruh OPD untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Tadi sampaikan di mana kita dijamin atau masyarakat dijamin untuk tahu dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu juga memberikan tantangan atau challenge pada dinas komunikasi dimanapun berada, bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan berbagai inovasi untuk mendorong pelayanan publik menuju pelayanan prima. Nah, mendorong ini, dorongannya melalui proses edukasi yang disesuaikan dengan perkembangan
zaman sekarang, gitu. Bagaimana Dinas Komunikasi menangkap perkembangan zaman yang ada, kemudian meramu dan mendorong seluruh OPD untuk bergerak mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jangan sampai kita itu maju sendiri di Kominfo-nya. Kita sudah berkorban pengembangan teknologi informasi, mengisi aplikasi A, melaporkan sesuatu report B2B, G2C atau G2B-nya itu, sedangkan usernya sendiri dalam hal ini OPD tidak paham untuk itu. Ada tantangannya itu, tantangan bagaimana menggerakkan seluruh OPD untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi, dan kedua bagaimana mengedukasi juga masyarakat untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh government untuk itu. Nah, ini tantangan ke depan yang mungkin perlu kita cermati bersama, dan mungkin juga dengan bantuan dari komisi dari Ombudsman untuk mendorong bagaimana OPD, bagaimana perangkat daerah, bagaimana government itu bergerak secara cepat untuk memanfaatkan perkembangan informasi yang ada sekarang, kemudian juga sekaligus proses untuk mengedukasi masyarakat untuk mengikuti itu. Gitu. Nah, itu yang mungkin tantangannya ke depan yang perlu kita siasati bersama, perlu kita lakukan langkah bersama, sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan dua hal itu bisa terlaksana. Itu saja yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pokok dan fungsi. Ada suaranya. Suaranya masih. Pak Dodi jelas, Pak? Pak. Oke. Mungkin gini ya, Pak Hari jelas? Hari jelas soalnya. Gak masuk ya, Pak? Gimana? Masuk? Oke, mungkin Pak sementara Pak Dodi harinya sedang ada masalah teknis. Mungkin beda, tugas pokoknya sama ya, tapi mungkin tantangan di lapangannya beda dengan lembaga yang masih yang lebih luas seperti Kota Serang, dan mungkin daerah yang masih belum banyak yang menjangkau komunikasi. Mungkin dari Pak Dodi kita bisa dapat informasi strategi apa nih yang dapat dijalankan dengan kondisi geografis seperti Kabupaten Lebak gitu. Sambil menunggu Pak Hari ya, sekarang kita diulang Mas, suaranya agak jadi feedback. Oke. Gimana Pak Dodi, jelas nggak sekarang? Oke, siap. Oke, jelas ya. Jadi Pak, mungkin sambil nunggu Kota Serang ini ada kendala teknis, mungkin kita teman-teman mau tahu perbedaan geografis Lebak dan Kota Serang kan beda ya Pak, dengan kondisi yang luas dan mungkin nggak tertinggal lagi sekarang, tapi mungkin masih belum ingin strategi Pak Dodi apa Pak untuk menjangkau tuh ke Lebak, mengkomunikasikan program-program Pemkab atau mengakomodir yang diinginkan masyarakat Pak di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Betul, saya sepakat bahwa like place, like people, like culture lah. Beda orang, beda tempat, beda budaya. Saya sepakat bahwa bagaimana kemudian kita saya di challenge kemudian bagaimana memastikan bahwa pendekatan yang kita lakukan dalam rangka memberikan layanan publik, terutama di informasi misalnya di Kabupaten Lebak itu bisa sampai kepada publik dan memang diterima dengan baik. Itu yang Nurin, yang semangat yang coba kita lakukan. Beberapa strategi coba kita lakukan, beberapa pendekatan lah, bukan strategi, beberapa pendekatan kita coba lakukan dalam rangka kultur yang berbeda, luas wilayah yang berbeda dengan tadi. Yang pertama, kami membangun semangat dulu di Kabupaten Lebak. Kalau misalnya satu semangat yang pertama, ketika 2017 kami berdiri di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak, semangat yang pertama kami memberikan pemahaman begini kepada teman-teman di Dinas Kominfo. Kalau KPK terkenal dengan tagline-nya bahwa jujur itu hebat. Kalau kami kemudian memberi semangat sebagai tool bersama, supaya kita punya semangat yang sama, kita membangun semangat yang pertama, yang terbuka itu keren. Terbuka itu menjadi sebuah karena sadar bahwa
kultur misalnya, kultur baik itu salah satunya diawali dari keterbukaan. Jujur itu hadir dari keterbukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal juga coba kita lakukan misalnya. Kami memanfaatkan, tadi disampaikan bagaimana kemudian mendapatkan peran yang baik terkait dengan misalnya perkembangan teknologi informasi. Kami sadar itu, kami punya statistik misalnya dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet. Ada hampir 60% penduduk Indonesia itu pengguna internet. Yang kemudian hampir dari 60% yang dia pengguna dari data dari pengguna media sosial. Nah, pendekatan itu coba kami lakukan selain dengan media mainstream. Ada beberapa media mainstream yang kita coba gunakan sebagai alat kita dalam rangka menyampaikan informasi selain misalnya orang, terus televisi dan yang lain-lain. Kemudian kita manfaatkan begitu masifnya masyarakat yang menggunakan media sosial. Saya mereka di komunikasi dan kita tidak memanfaatkan itu. Yang pertama kita lakukan yang tadi yang pertama sebenarnya itu keren. Nanti kita punya kewajiban menyampaikan yang kedua ya. Saya men-share misalnya kemarin saya manfaatkan. Salah satunya kita punya radio multatuli misalnya. Kemudian radio multatuli informasi terkait dengan pemerintahan. Dan kalau pendekatan ada pangsa-pasarnya iya. Terus yang kedua, kami misalnya memastikan OPD selain punya website, komunikasi yang paling sederhana itu menggunakan nah, media sosial itulah yang kita amanahkan melalui perintah Bupati kepada setiap OPD wajib mempunyai media sosial sebagai alat komunikasi satu arah dengan publik. Dari sana, OPD ini sekarang punya kewajiban misalnya setiap hari punya kewajiban memposting berbagai kegiatan. Itu juga salah satu bentuk kami sebagai upaya kami menyampaikan media sosial kita kami, pertanggungjawaban kami kepada apa yang kami lakukan biar tujuannya masyarakat itu tahu bahwa kami ini hari ini bekerja dalam konteks memberikan pelayanan dengan berbagai toolnya. Nah, itu beberapa yang kita lakukan. Intinya yang pertama kami menggunakan bagaimana karena Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait dengan nah itu yang kemudian kami akan coba pegang sebagai dalam konteks GDPR-nya. Belum kami berpikir misalnya statistik. Kalaupun berbicara statistik kita, statistik itu kan hanya statistik sektoral di Indonesia. Ya, artinya statistik sektoral itu kami juga memastikan setiap indikator yang dilakukan oleh kami di pemeriksaan statistik. Misalnya melalui RPJMD itu kemudian memunculkan indikator itu dalam konteks pertanggungjawaban kita sudah biar kami bisa mengukur kami. Nah, tujuan harapan besar dalam bernegara ini, harapannya tujuannya adalah bagaimana menjamin kebahagiaan. Tadinya kan pakai ini. Walaupun hari ini kemudian kami mengukur misalnya di dalamnya Bapak misalnya. Kami sekarang mengukur bagaimana indeks kepuasan masyarakat. Nah, dulu itu mengukur keberhasilan negara itu, keberhasilan indeks negara itu diukur oleh hari ini di beberapa negara modern sudah mulai bergerak bagaimana kebahagiaan masyarakat. Dengan negara modern di Eropa Barat, Eropa Barat sudah mulai bergerak. Kenapa ini kebahagiaan? Karena ketika masyarakatnya berbahagia, ketika masyarakat berbahagia pasti angka harapan hidup masyarakatnya naik. Terus kemudian pasti ketika masyarakat berbahagia, masyarakatnya misalnya indeks masyarakatnya pasti harapan senangnya akan tumbuh dan kemudian kesehatannya naik. Itu mungkin harapan itu dan kemudian ukuran-ukuran yang selain juga kami juga punya kewajiban dengan persandiannya informasi itu mungkin beberapa pendekatan yang coba kita lakukan.
saya masih akhirnya saya itu ada orang yang beberapa daerah yang coba kita lakukan. Tapi salah satu buktinya bahwa ini bisa gitu. Pendekatan kami lakukan 2018 misalnya Kabupaten Lebak menjadi kabupaten terinformatif seprovinsi Banten. Namun hari ini kita masih jadi kabupaten informatif gitu Mas ya. Itu mungkin 2019 kita jadi kabupaten informatif, itu salah satu bukti bahwa kinerja kami. Terus kemudian misalnya di indeks SPBE misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hari ini Kabupaten Lebak dengan nilai sangat baik misalnya. Itu menjadi salah satu ukuran kami dalam konteks indikator mengukur berbagai keberhasilan yang coba kita lakukan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa share. Selain nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sambil menunggu pertanyaan belum masuk. Pak Ari masih ya? Hari ini Kabupaten Lebak dengan sangat baik misalnya. Itu menjadi salah satu ukuran kami dalam konteks indikator mengukur berbagai keberhasilan. Pak Ari Itu beberapa hal yang bisa share. Selain nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. ya, sama-sama. Baik, sambil menunggu pertanyaan belum masuk. Pak Ari. Baik Pak Dodi, mungkin Pak Andre Siap. Kita coba mulai lagi Pak. Saya mau dengar nih Pak, ada radio Mutabuli Pak. Siap. Nah, radio itu dikelola bagaimana Pak? Saya baru dengar dari Pak tertarik di radio Mutabuli. Begini, itu saya bilang ketika ketika 2000 saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memimpin dan informasikan. Kami semangat yang pertama, saya awal pertama dulu bicara Kominfo tugasnya diseminasi informasi dan komunikasi. Informasi ada beberapa bukan yang beberapa kewenangan yang diberikan, salah satunya kewenangan statistik yang tadi dibawa di sana di kami. Kewenangan dari Kompas diserahkan ke kami. Nanti juga ini yang diserahkan ke kami. Kami kemudian seperti yang kita sampaikan, bagaimana kemudian aset publik ini, aset masyarakat ini, aset negara ini kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita lakukan itu adalah bagaimana tadi seperti yang saya bilang, dalam reformasi itu ada 3 hal yang saya pendekatan yang saya mental dan hal-hal lainnya. Nah, yang pertama kami lakukan di radio itu penguatan kelembagaan. Bagaimana kemudian secara lembaga radio itu kemudian memberikan dampak kepada publik sebagai sarana informasi. Apa saja yang diperbaiki. Nah, terus kemudian fungsi berikutnya kami misalnya mengirimkan surat ke seluruh OPD memastikan setiap informasi publik, iklan layanan masyarakat tolong disampaikan ke radio sebagai salah satu sarana. Bahwa radio itu bukan satu-satunya, tapi salah satu sarana yang kita gunakan dalam rangka menyampaikan informasi. Misalnya hari ini ke tiap OPD kami mintakan silahkan menginformasikan semua kegiatannya dalam rangka kepentingan publik, dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Misalnya dinas kesehatan, hal yang kecil saya sampaikan. Misalnya hari ini akan ada posyandu, sampaikan kepada publik biar publik tahu. Jangan sampai publik tidak tahu bahwa hari ini ada misalnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Itu kan kewajiban kita untuk menyampaikan itu. Nah, itu kami share semua, dan ada beberapa hari yang misalnya kita gunakan talk show untuk hal-hal yang baik. Misalnya ada halo dokter yang kita lakukan, atau kemudian misalnya terkait dengan munculnya berbagai fenomena, kita sampaikan kegiatan di sana dalam rangka mengedukasi masyarakat. Itu intinya mungkin terkait dengan radio yang kita gunakan sebagai salah satu alat untuk kita menyampaikan berbagai informasi yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih Pak Didi. Nah, Pak Ari masuk kembali nih. Pak Ari, gimana? Udah lancar? Suara? Tes? Kata sekarang ada teknis lagi nih Pak Didi nih. Ya. Oh, yang kita lanjut lagi. Selain tools radio, Pak, Pak Kominfo ini menyiapkan juga seperti medsos untuk pengaduan ini atau seperti kalau halo ya Pak Didi, diulang nggak Mas? Selain tools radio, ya, ada nggak Pak Didi di kabupaten itu web pengaduan satu kabupaten
kabupaten itu, kalau salah perizinan itu ada simfoni Pak di Lebak ya. Halo, diulang Mas, suaranya jadi feedback. Putus-putus. Nah, kota Serang ya, Bu? Cek, Mari. masuk. Nah, Ya, masuk. jelas ya Pak ya? Ya, gangguan koneksi tadi. Nah, ya, begitulah kalau online biasa kita sekarang. Mari gini, tadi Pak Dodi udah sedikit menjelaskan program-program Kabupaten Lebak Ya. terkait strategi komunikasi dan informasi. Ya. Lain topiknya, baik menyampaikan program kabupaten, pemerintah kabupaten ke masyarakat, atau juga mengakomodir apa yang disuarakan masyarakat untuk kabupaten. Nah, mungkin Pak di Kota Serang ini strategi apa nih? Ya. Yang siapkan ya, pemerintah Kota Serang. Oke, silakan Pak. Kami sepakat tadi yang disampaikan Pak Dodi, bagaimana karakter audiens atau karakter masyarakat itu menentukan cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan suatu strategi untuk penyampaian informasi maupun penyampaian terkait dengan hasil-hasil pembangunan oleh pemerintah daerah. Nah, tentunya dengan berbagai strategi yang dikaitkan dengan pemerintah masyarakat Kota Serang sendiri itu juga menentukan keberhasilan dari program kegiatan yang kita coba publish ke masyarakat. Gitu. Pertama dari penyebar luasan informasi. Penyebar luasan informasi kan kita punya kanal-kanal yang sifatnya mainstream ya. Di website Serang Kota, kemudian cetak, elektronik, lainnya gitu. Kami belum sampai ke radio, sedang proses ke radio. Mungkin Lebak lebih maju terkait sama yang radio tadi. Dan tentunya kemudian selain itu kita juga membuat beberapa terobosan-terobosan yang kira-kira masyarakat juga bisa langsung berkomunikasi aktif ya, dialogis dengan pemerintahnya, dengan pemimpinnya, dengan seluruh dinas atau OPD yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kita punya layanan aduan yang namanya Rabek, reaksi atas berita warga. Kemudian kita punya ESA untuk 112, Serang Siaga 112. Kemudian kita punya kurang lebih ada 17 layanan yang sifatnya berbasis teknologi informasi yang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan dari pemerintah daerah. Dan terakhir mungkin kami juga melakukan karena di era pandemi ini juga kita dituntut untuk berinovasi gimana masyarakat tetap produktif tapi aman dari COVID-19. Tentunya banyak produksi konten negatif dalam hal ini hoax dan disinformasi yang coba kita tangkap ya. Kita tangkap, kemudian kita informasikan ulang kepada masyarakat, di mana masyarakat nanti bisa mengetahui kenapa dalam protokol untuk komunikasi publik itu kan ada dua hal yang menjadi pegangan kita bersama. Pertama terkait dengan bagaimana masyarakat tetap tenang, tidak panik menghadapi COVID-19. Yang kedua menghadirkan pemerintah di masyarakat. Gimana menghadirkan pemerintah di masyarakat. Nah, tentunya dua hal yang menjadi acuan protokol komunikasi publik ini kami harus ada buat masyarakat. Kami harus ada untuk menjawab semua keluhan, aduan maupun saran dari masyarakat. Itu bentuknya juga feedback, menginformasikan ulang ke kami dan kami tindak lanjuti. Percuma apabila satu layanan apabila tidak dilakukan evaluasi dan pelayanan yang cepat tanggap itu menjadi hal yang percuma gitu. Apabila memang tindak lanjutnya juga kurang bagus dari pemerintah atau responnya kurang bagus. Nah, atas dasar tersebut itu merupakan bentuk-bentuk strategi komunikasi publik kami kepada masyarakat yang ada di Kota Serang. Nah, tentunya juga tingkat keberhasilan terkait semua apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, itu tentunya juga harus diukur. Jadi jangan menganggap diri kami ini bagus kalau memang masyarakat tidak mengukur atau stakeholder tidak mengukur. Tadi ada indikator ukurannya, Pak Dodi sudah menyampaikan, indeks SPBE sangat baik. Nah, kami pada angka cukup 2,4 di bawah 2,6.
yang kategori memuaskan. Untuk keterbukaan informasi publik itu kita peringkat ketiga seprovinsi Banten, ya, kategori informatif. Kemudian ukuran-ukuran lain lah yang diukur. Nah, sedang itu juga harus dilakukan. Jangan sampai kita jumawa, kita sombong, kita sudah A B C D, yang ngakuin kita diri kita sendiri, masyarakat itu ternyata nggak bagus-bagus amat, misalnya pemerintah Kota Serang nggak bisa gitu. Nah, Ombudsman juga menilai pasti kan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dalam hal ini. Nah, tentunya kami terbuka dengan hal-hal demikian. Kemudian juga kami butuh feedback demikian gitu, feedback dari seluruh stakeholder dan seluruh elemen untuk menilai bagaimana kualitas layanan publik kami sehingga bisa menjadi acuan kami untuk melakukan perbaikan ke depan sehingga mewujudkan pelayanan prima yang ada di Kota Serang. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya cukup ya, saya pernah coba ini ngecek sih, bukan ngecek lah iseng. Rapik gimana progresnya Rapiknya? Mari gimana Rapiknya progresnya? Mungkin terakhir kan Rapik ada pembicaraan. Putus suaranya. Putus. Udah masuk, Mari jelas kan? Ya, siap. Nah, gimana perkembangan itu Rapik? Apa masih terus berjalan atau udah di? Ya. Jadi kami coba informasikan bahwa memang Rabek ini sampai dengan sekarang ada total 368 total aduan. Dan itu kurang lebih top 10-nya terkait dengan infrastruktur. Top 10-nya. Nah, top 10-nya infrastruktur, jalan, jembatan, drainase, kemudian layanan aduan yang lain. Selain itu juga ada saran masyarakat ke kita. 368 sampai dengan sekarang. Dan service levelnya kan bisa diukur dari aplikasi itu. Bagaimana kami menindaklanjuti dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, itu ada service level penilaian yang dilakukan masyarakat pada saat memberikan aduan itu. Apakah kami diberi bintang 3, diberi bintang 5, itu tuh kayak Gojek. Nah, service levelnya itu dia. Ya, service levelnya di angka 86%. Oke. Di angka 90% untuk Rabek. Untuk Rabek di atas 90%, sedangkan untuk Serang Siaga 112 di angka 86%. Nah, perlu saya jelaskan juga untuk yang Serang Siaga 112 ini kan untuk menginformasikan terkait dengan layanan kegawat daruratan yang ada di Kota Serang. Contoh ada yang meninggal, tertabrak, bencana alam dan sebagainya yang sifatnya kegawat daruratan sampai dengan sekarang total call dari mulai diluncurkan bulan Februari 2019 itu total calls-nya 210.000 total calls, namun didominasi oleh prank dan ghost call. Laporan benarnya untuk tahun 2020 ini aja dari Januari sampai Juli total laporan benar, kejadian benar itu di angka 122. Nah, tentunya ini kan dapat dilihat bahwa memang animo masyarakat untuk melaporkan terkait dengan potensi kegawat daruratan yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya itu sangat tinggi sampai 210.000 call selama 6 bulan. Tapi edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan itu untuk sebagai layanan yang benar yang masih kurang. Gitu. Edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna kebanyakan prank sama prank call dan ghost call. Nah, ini tentunya juga kita harus juga cari pola untuk edukasi masyarakat terkait dengan Serang Siaga 112. Serang Siaga 112 ini merupakan adopsi kan dari 911 yang ada di US dan mungkin di beberapa negara Eropa. Dan tentunya ini juga butuh kerjasama dari seluruh pihak bagaimana menggunakan layanan yang ada di pemerintah Kota Serang. Layanan sudah bagus, tapi kalau digunakan oleh masyarakat juga atau edukasi yang kurang kepada masyarakat ini juga menjadi percuma gitu. Itu saja gambarannya. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih. Saya tertarik Pak terkait Rabik Pak. Mungkin Farid, saya mau tahu sedikit ya mekanisme Rabik itu seperti apa? Jelas Pak suaranya? Kecil, apa putus-putus? Putus ya. Sekarang masih jelas. Putus-putus ya. Putus-putus ya. Yang mau saya itu Rabik itu mekanisme seperti apa sih Pak? Misalnya ada masyarakat nih ngadu lewat Rabik. Ya. Oke, jelas Pak. Ngadu lewat Rabik. Lalu Kominfo meneruskan ke OPD-nya dan OPD itu atau seperti apa? Tadi mungkin mau tahu saya. Ya, jadi saya coba jelaskan sedikit tentang alur terkait dengan Rabik atau reaksi atas berita warga. Jadi memang
kalau kita bicara tentang Rabek, itu kita bicara mirip lapor ya, mirip lapor yang terkait dengan aduan masyarakat yang ada untuk di pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, kemudian Ombudsman yang inisiasi untuk itu. Nah, di mana masyarakat itu bisa melaporkan dari mendownload aplikasi dulu, download aplikasi itu di Play Store. Di Play Store, Rabek, download, kemudian mendaftar sebagai warga. Nah, kami sudah menggunakan database dari kependudukan, bagaimana yang bisa terdaftar sebagai usernya itu adalah masyarakat Kota Serang dengan memasukkan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, ini untuk apa namanya menyaring atau memfilter aduan-aduan yang berasal bukan dari warga Kota Serang. Waktu awal trial itu kami buka tanpa NIK. Nah, aduan dari Cilegon masuk, kemudian aduan dari Pandeglang masuk dan sebagainya. Nah, dengan adanya filter NIK ini untuk didaftar, nah mereka akan mendapatkan akun sebagai warga net Rabek, warga net Rabek. Nah, yang sudah terdaftar itu dia bisa melaporkan kejadian apapun yang ada di wilayahnya, gitu. Dan di masing-masing OPD itu kami telah tetapkan operator Rabeknya, dan kami telah tetapkan melalui peraturan wali kota untuk tingkat layanan atau service levelnya. Jadi usernya dari mulai kepala daerah, kepala OPD, kepala bidangnya, dan kepala seksinya, dan petugas lapangannya. Itu kami bagi per user. Nah, tentunya laporan itu akan ditindaklanjuti apabila masyarakat yang sudah terdaftar di warganet Rabek, kita akan melaporkan kejadian atau laporan terkait dengan kondisi infrastruktur, kondisi kemasyarakatan yang ada di sekitarnya, melalui itu, kemudian ditindaklanjuti langsung oleh petugas lapangan. Apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada tindak lanjut, itu akan naik secara level, naik ke kasihnya, kemudian naik ke kabitnya, kemudian nanti terakhir apabila tidak dijawab sampai dengan tidak direspon oleh OPD yang bersangkutan, itu langsung notifikasi yang ada di kepala daerah itu muncul. Itu kalau sudah lebih dari 7 hari. Lebih dari 7 hari itu notifikasi itu ada di kepala daerah. Nah, kepala daerah akan memerintahkan langsung kepada OPD itu untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan atau aduan dari masyarakat tersebut. Baik, Pak. Baguslah Rabeknya ya. Udah oke. Nah, mungkin Pak Dodi, kita ke Pak Dodi dulu ya. Mau tahu juga nih, Pak Dodi, jelas Pak Dodi? Ya. Nah, Pak Dodi, kalau di Serang itu ada Rabek ya. Layanan untuk informasi pengaduan warga. Nah, kalau di Lebak itu ada Dewara apa masalah Pak ya? Ya, itu gimana Pak mekanismenya dan animo masyarakat Pak terkait web itu Pak? Gini, dulu kita 2018 punya aplikasi pengaduan namanya Dewara, penyampaian informasi. Terus rumah sakit juga punya namanya Sila Komplain, sistem informasi Sila Komplain. Itu dilakukan oleh RSUD, terus semuanya punya dapat semua. Tapi kemudian ketika Kemendagri sendiri membuat edaran untuk menyatukan dalam satu platform yang sama, Span Lapor. Kemudian kami mempunyai kebijakan Kemendagri sendiri menghapus aplikasi pengaduan Kemendagri-nya. Ya, akhirnya kami mengikuti itu, dan sekarang toolnya cuma satu, aplikasi lapor yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi karena semangatnya kita sedang di challenge oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi misalnya. Salah satu tool pencegahan korupsi itu tadi bagaimana kita merespon aduan publik, bagaimana kita merespon harapan-harapan masyarakat, berbagai harapannya. Gitu. Nah, harapan-harapan itu kemudian kami ingin tidak memusingkan publik tadinya dengan berbagai platform yang ada. Kemudian Dewara kami turunkan sehingga satu pengaduan itu dilapor yang ada di Kabupaten Lebak. Itu yang ada di kami. Sejak 2019 kita menggunakan full aplikasi lapor yang selain juga kita misalnya inspektorat diberikan satu akun dijaganya KPK, menerima berbagai aduan terkait dengan 3 hal kemarin, tapi sekarang tambah dengan jaga bansos selain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu yang dilakukan, walaupun memang tadinya kami ingin mempertahankan itu,
Kenapa kami coba turunkan? Karena agak kesulitan kami mengintegrasikan itu. Jadi satu tadi kata Pak Hari, semangat kita mengedukasi publik dari jangan terlalu banyak aplikasi. Kata Pak Hari, saya sepakat itu. Tidak banyak aplikasi, kemudian masyarakat agak bingung gitu. Kami agak kemampuan kami di sistem tenaga ahli untuk mengintegrasikan itu dengan lapor yang agak ini, yang agak kurang di kami. Akhirnya kami lebih memilih ketika memang kami tidak bisa mengintegrasikan, kami memilih menjadikan satu span lapor menjadi satu-satunya tool kami setiap masyarakat yang terdampak menyampaikan informasi. Itu mungkin. Oh, berarti udah dihapus itunya gimana dan sekarang udah fokus ke lapor ya. Kalau kota Serang udah dikasih lapor. Putus. Rapeknya Pak Hari. Ulangi lagi. Putus. Kota Serang udah dikasih lapor juga rapeknya atau punya ini beda? Oh iya, jadi gini. Saya lupa tadi cerita ya. Jadi memang kalau Rabek itu kan kami buat tahun 2017 sebelum adanya lapor. Jadi kami bikin 2017, kemudian kami daftarkan sebagai aplikasi yang terregister di Kementerian Kominfo itu sebagai aplikasi nomor 287 di Kementerian Kominfo. Nah, kami sudah dapat registrasi tersebut, kami jalan. Nah, di pertengahan jalan ada terkait dengan lapor tadi, benar kata Pak Dodi, ada terkait dengan aplikasi lapor. Nah, kami coba usaha melakukan bridging atau integrasi interoperabilitas antara aplikasi lapor sampai sama dengan Rabek. Namun sampai dengan sekarang surat yang telah kami layangkan ke Kementerian Pan-RB terkait dengan proses bridging itu belum direspon. Dan kami sudah minta bantuan dari rekan-rekan dari Ombudsman pada saat itu untuk berkomunikasi dengan pihak Kemenpan RB. Namun jawabannya menunggu terkait dengan regulasi dari Kemenpan terkait mana penggunaan aplikasi yang sifatnya generik dan aplikasi yang sifatnya khusus. Jadi berdasarkan itu kami masih jalan terkait dengan aplikasi Rabek tersebut. Yang kedua, kami sudah mengintegrasikan antara Rabek dan 112. Jadi dalam aplikasi Rabek itu bisa memencet tombol 112 ataupun sebaliknya. Di 112 itu bisa melaporkan terkait keluhan masyarakat yang di luar potensi gawat daruratan melalui 112 juga. Jadi kami sudah melakukan integrasi dua aplikasi tersebut dalam satu tombol gitu. Nah, tentunya kami berharap gini Pak Hari ya, kami berharap memang masyarakat itu tidak pusing itu, nggak banyak aplikasi jadi bingung mereka itu. Nah, kami berharap juga peran serta dari lembaga-lembaga yang ada di pusat juga gitu, untuk segera menetapkan mana yang bisa dipakai general atau yang generik, yang satu, mana yang sifatnya khusus gitu. Nah, khusus melalui proses asesmen dan sebagainya. Tapi yang sifatnya general itu tetapkan saja. Nanti kabupaten kota atau daerah itu akan mengikuti terkait dengan kebijakan tersebut. Nah, sampai dengan sekarang kami tunggu regulasi itu juga belum muncul. Jadi kami tetap jalan dengan kebijakan kami yang mengangkat kearifan lokal yang ada di Kota Serang. Baik, Pak. Saya juga sudah ikutin itu. Ya memang benar sih, harusnya ada regulasi yang jelas ya terkait aplikasi pengaduan masyarakat, jadi nggak pusing buat gitu. Jadi kalau dari lapor enggak, tapi di Rabek juga tetap jalan ya, Bang Hari ya? Ya, putus. Pernah nggak dari lapor dapat ini pengaduan dari lapor pernah dapat pada sekarang? Halo? Ya. Ya, dari lapor pernah ada nggak masuk pengaduan yang masuk dari lapor? Ada. Ada ya. Oh, berarti cuma belum terintegrasi aja antara Rabek dengan lapor ya? Ada. Ya, jadi kami manual juga meneruskan. Kami berharap sih kalau sudah integrasi tinggal database itu langsung terhubung ke lapor. Tapi kami harus laporkan secara manual kembali melalui aplikasi lapor. Ya, semoga ada Pak. Ada integrasi cepat lah dari Kemenpan RB. Nah, mungkin ini terkait ada yang nanya sedikit. Amin. Kalau di Pak Dodi. Pak. Nah, Siap. Ini terkait bagaimana Kominfo Pak menyikapi daerah-daerah yang belum terdapat koneksi internet. Itu katanya Pak. Emang banyak yang belum terdapat internet Pak? Begini, sama saya perlu sampaikan juga,
ada kewenangan Kominfo, Diskominfo daerah yang tidak diberikan dari pusat ke daerah. Apa itu? Pos dan telekomunikasi. Oh. Ada kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan ke daerah, itu pos dan telekomunikasi. Nah, terkait dengan itu, tapi kami berupaya melakukan pendekatan itu karena kami sudah mendata ada 82 titik blank spot di Kabupaten Lebak. Jangankan untuk internet misalnya, untuk telepon 2G saja sudah tidak bisa. Nah, ada pendekatan apa? Misalnya kami kemarin berapatkan dengan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, mengumpulkan dari seluruh desa, meminta laporan dari desa berapa daerah-daerah mana yang memang tidak terdapat ruang informasi melalui jaringan. Nah, dari data di sana ada 82 titik yang kemudian kami sudah usulkan. Usulkannya itu sejak tahun dari kami berdiri 2017 sampai sekarang, dan sudah terrealisasi beberapa lah. Misalnya kemarin ada 5 titik percontohan yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui Bakti. Itu ada 5 titik yang diberikan sinyal wifi internet. Kenapa kita dahulukan internet? Karena yang bisa kalau internetan bisa telepon melalui WA, tapi kalau teleponan belum tentu bisa internetan. Karena mengedukasi publik itu salah satunya melalui internet. Nah, belum juga memang kemarin kita mengkomunikasikan dengan dengan pengusaha, misalnya BUMN misalnya, ada misalnya kan ramai di Kabupaten Lebak itu negeri di atas awan. Negeri di atas awan kemudian diintervensi oleh Telkom dengan memberikan jaringan cepat melalui 4G-nya di wilayah sana. Itu melalui komunikasi kita dengan BUMN untuk bisa menghadirkan jalan misalnya melalui itu. Ada juga beberapa daerah yang memang kadang-kadang kami juga agak pusing, mungkin Pak Hari juga, saya pikir mungkin ke Pak Hari agak takut, tapi kalau ke Lebak mungkin tidak. Jadi di Lebak misalnya kami juga kaget, misalnya ada beberapa bantuan yang langsung ke desa, kemudian melalui dinas komunikasi, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, kadang-kadang kami nggak diberikan tembusan misalnya. Itu aja kami jadi bingung misalnya untuk mendata kemudian daerah mana yang sudah dapat, mana yang belum. Itu jadi menjadi kendala kami. Tapi intinya jadi intinya begini, kami pun akan coba melakukan berbagai pendekatan kepada wilayah-wilayah yang tidak ada internet, yang tidak terkoneksi dengan jaringan telepon, karena itu salah satu di era sekarang itu yang harus kita dahulukan. Salah satu informasi menjadi penting gitu. Kami melakukan komunikasi dengan berbagai pendekatan, salah satunya mengusulkan yang tidak bosan-bosan kepada pemerintah pusat, menyampaikan kepada Bakti, berkomunikasi dengan swasta misalnya, berkomunikasi dengan BUMN dan yang lain-lain. Itu kami terus upayakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak, ternyata ya memang kewenangannya yang diberikan gitu ya. Nah, Pak, kalau mau dilepas saya mau Pak, kalau untuk pengelolaan server untuk itu udah dikelola sendiri atau bagaimana Pak? Atau masih di ini tempat orang? Kami punya ruang data namanya data center Lebak gitu. Ya. Ada data center Lebak yang kami kelola, tapi aplikasinya yang menurut kami nggak risk banget gitu ya. Tapi kemudian kami juga bekerja sama dengan BPPT menitipkan melalui server cloud-nya. Ada aplikasi yang sifatnya berat karena kelemahan kami adalah salah satunya kami belum punya sertifikasi memastikan keamanan data yang diperoleh. Makanya kerjasama dengan BPPT menjadi salah satu pilihan kami untuk memastikan itu gitu. Salah satunya aplikasi yang berat tadi seperti Simral misalnya, walaupun kemudian sekarang sudah dirubah menjadi SPID lah, kemudian itu juga jadi berat. Kata tadi Pak Haris sampaikan juga bahwa kadang-kadang di pemerintah pusat kita sudah nyaman dengan Simral, hadir lagi kemudian aplikasi baru gitu yang kemudian harus kita lakukan. Tapi intinya kami punya 21 server utama di Lebak Data Center, dan kita punya satu server pendamping di ruang kami di Diskominfo, dan juga kami bekerjasama dengan BPPT untuk menitipkan servernya di sana. Itu sih. Oke. Kalau gimana Pak Hari, kalau kita Kota Serang ini gimana nih? Udah punya server sendiri atau sih? Pak Hari? Oh. Tes, masuk?
ada Cek, suara. masuk nggak? Masuk nggak? Cek nggak ya? Oke, Pak Dodi, mungkin terusin Pak Dodi dulu ya. Mungkin karena teknis. Soal itu gimana strategi apa lagi Pak? Udah masuk Pak Arik, halo? Masuk Pak Arik? Cek. Cek. Ya, halo? Masuk? Halo? Cek 1 2 cek. Ya, Pak Arik masuk? Enggak ya? Oke. Tes, Pak Dodi jelas Pak Dodi? Boleh. Pak Dodi juga nih. Selain mengedukasi masyarakat terkait cara komunikasi, apa? Ya, ada nggak Pak Dodi kendala komunikasi dengan OPD lain dalam strateginya dalam meningkatkan pengaduan masyarakat? Mungkin kita mau tahu nih tips atau cara-caranya. Nggak ada suaranya. Jadi gini, Hilang. kalau komunikasi dengan Ya, orang lain, ini orang mengedukasi handphone lu. kami bisa dibuktikan lah kemarin kunjungan teman-teman Ombudsman Kabupaten Lebak terkait dengan Langsung lagi tiba-tiba hilang. bansos Nggak ada itu, suaranya. kami sudah dengan cepat gitu bisa menghadirkan beberapa OPD Tadi gambar hilang. bisa dilakukan. Kalau berbicara strategi, kami sebenarnya Gimana? Saya pindah situ. kalau terkait dengan strategi komunikasi, saya ingin sampaikan dulu mungkin ini pendekatan yang coba kami lakukan di Kabupaten Lebak. Misalnya begini, kalau berbicara fungsi, tugas pokok dan fungsi, ya tadi saya sampaikan kita ada rangkaian, ada komunikasi, informatika, terus kemudian ada statistik dan persandian, itu tusi kita. Gitu. Tapi dalam melaksanakan tugasnya, kami itu tidak punya visi dan misi, yang ada tuh visi misinya pimpinan, bupati dan wakil bupati. Nah, tugas kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak itu bagaimana kami menjamin visi misinya pimpinan itu terpenuhi. Nah, makanya kami meramu melalui sakit kami itu sasaran dan strategis indikator kinerja utama kami. Itu yang coba kami lakukan, pendekatan yang coba kami lakukan. Misalnya, kami punya 2 sasaran strategis untuk Diskominfo Kabupaten Lebak. Yang pertama sasarannya meningkatnya pengguna teknologi informasi pemerintah daerah. Jadi tadi saya sampaikan berbagai pendekatan pemerintah daerah, teknologi informasinya coba kami dekatkan bagaimana meningkat itu. Yang kedua, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan itu salah satu instrumen kita dalam rangka bagaimana membangun pelayanan publik yang baik. Terus IQ-nya kami punya 4 indikator utama dalam rangka menjalankan tugas kami selanjutnya. Yang pertama tadi sudah disampaikan indeks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Yang kedua nilai akuntabilitas kinerja pemerintah atau AKIP. Yang ketiga indeks kepuasan masyarakat. Ya, tadi indeks kepuasan masyarakat kita harus diukur. Salah satunya misalnya setiap aplikasi yang kita punya, salah satunya web atau yang lainnya, kami selalu menempelkan survei kepuasan publik walaupun bentuknya emoticon. Itu yang ini coba pendekatan. Yang keempat, penyampaian laporan tepat waktu. Jadi karena di kami ada PPID, kami harus memastikan, tapi tadi level agreement-nya, service level agreement-nya harus ada lah gitu. Tadi disampaikan Pak Hari, disampaikan, makanya kami memastikan itu menjadi salah satu indikator utama kami bagaimana setiap pelaporan itu dapat disampaikan dengan tepat waktu. Lantas, kalau berbicara strategi, saya sampaikan, kami sudah meramu ada 8 strategi sebenarnya yang coba kami lakukan pendekatan di Kabupaten Lebak. Yang pertama, strategi pertama, optimalisasi peran GPR, Government Public Relation. Itu yang pertama. Yang keduanya, optimalisasi pemanfaatan TIK dan pelayanan publik. Itu yang kedua strategi kita. Dari tadi kita ngobrol, kami meramu ada 8. Yang ketiga, mendorong peningkatan keterbukaan informasi berkaitan dengan pelayanan publik. Kalau di kita ada PPID. Ada PPID. Yang keempat, kita optimalisasi pemanfaatan pengguna media digital. Ada media sosial, media mensi, dan yang lain-lain. Dalam memberikan informasi pelayanan publik. Itu bagian dari kita memberikan informasi pelayanan publik. Yang kelima, pemanfaatan penggunaan media digital. Jadi kita maksimalkan, kita optimalisasi penggunaan media digital. Melalui media sosial, itu adalah salah satu pendekatan yang kita coba lakukan. Dan melakukan komunikasi aktif dengan masyarakat dengan pelayanan publik. Ada komunikasi 2 arah lah dengan masyarakat. Tadi pendekatannya ada feedback dan yang lain-lain disampaikan oleh Pak Hari. Yang keenam,
mendorong peningkatan indeks kepuasan atau kebahagiaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kita harus dorong bagaimana publik menjadi bahagia yang berada di Kabupaten Lebak. Jadi harapannya kami berharap nanti kemudian masyarakat Kabupaten Lebak itu masyarakat yang paling berbahagia lah. Harapan kami nanti ke depan, sehingga itu nanti dibuktikan misalnya generasi dan yang lain-lainnya, generasinya misalnya bisa tidak terlalu timpang, terus kemudian PDRB-nya juga bagus, terus kemudian angka melanjutkan sekolahnya tinggi dan yang lain-lain. Terus ketujuh, mendorong perbaikan kualitas basis data pelayanan publik. Ini yang coba kita lakukan dekatan karena ada statistiknya. Mendorong perbaikan kualitas basis data pelayanan publik untuk mempermudah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik. Jadi statistik kami gunakan selain sebagai bahan informasi publik kepada masyarakat, juga kami gunakan sebagai basis data untuk pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan ke depan. Yang kedelapan, mendorong penggunaan kami melalui tadi terkait dengan persandian hanya cryptocurrency, keamanan data saja. Selain itu kita juga mendorong dalam era keterbukaan, dalam era serba cepat, dalam era digital kita mendorong penggunaan tanda tangan digital. Digitalisasinya itu dalam pelayanan publik. Misalnya kami setiap kepala OPD supaya memutus pertemuan dengan berbagai elemen, bahwa tanda tangannya sudah kita dorong menjadi tanda tangan digital atau e-signature. Itu mungkin 8 area yang coba kita lakukan, yang pendekatan kita lah ya, dan belum tentu benar. Mungkin kalau di Lebak kami melakukan itu pendekatan, mudah-mudahan pendekatan ini bisa memberikan gambaran pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya umumnya Provinsi Banten, bahwa kami bekerja ada ukurannya, bahwa kami bekerja ansih dalam konteks bagaimana memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Baik, paham. Terkait strategi yang bagus, Pak. Nah, tapi mungkin kita sekedar ngobrol nih, Pak ya. Siap. Mungkin strategi bagus dalam itu, Pak. Ada teman-teman juga dari pemeriksaan yang katanya ada lapor ke Ombudsman nih, Pak, terkait bansos. Ya, jelas lalu laporan tersebut katanya lapor intimidasi Pak sama ya makanya diulang Mas. Ya, jadi diulang Mas. Jadi kan lapor ya, pelapor itu kan kita ini sampaikan, kita selesaikan lapor terkait bansos, tapi katanya pelapornya diintimidasi Pak sama teman-teman bisa. Nah, mungkin jelas? Halo? Enggak, halo Mas. Ya, diulang Mas. Jelas. Coba ya, siap. Diulang Mas. Ya, dari teman-teman itu katanya ada pelapor bilang di Lebak itu ada pelapor terkait bansos. Lalu pelapor itu intimidasi Pak, intimidasi ya. Mungkin dia agak sedikit ada secara verbal lah. Ngapain laporan? Nah, Pak, menurut Pak di Lebak itu gimana cara strateginya Pak ya? Komunikasi bahwa laporan masyarakat itu bukan hal yang buruk atau bukan hal yang ini. Mungkin gini. Saya belum dapat informasi bahwa ada yang melakukan intimidasi. Tapi ini kita sudah punya peraturan bupati terkait dengan whistleblower system. Bagaimana pelaku keamanannya. Ada inspektorat di sana yang kita sudah punya peraturan bupati terkait dengan whistleblower system. Jadi menjamin setiap pelapor itu tidak dilakukan intimidasi dan yang lain-lain. Dan saya disampaikan laporan ini kan sebenarnya sampai hari ini misalnya tertutup lah, tidak langsung ke kami. Misalnya di span lapor saja yang lebih banyak itu hanya terkait dengan persoalan KTP, infrastruktur dan yang lain-lain yang penting. Terkait dengan bansos, toolnya sudah pemerintah pusat sudah menyediakan, misalnya melalui ombudsman, terus kemudian melalui jaganya KPK dan yang lain-lain. Masa kami misalnya melaporkan ke ombudsman, kemudian orangnya kami intimidasi dan tidak, sesuatu yang rada tidak mungkin kami lakukan. Misalnya ketika orang, misalnya minimal ini orang yang melaporkan berbagai keluhannya, terutama terus kemudian ada kanal yang diberikannya oleh ombudsman, minimal orang itu mengerti lah. Nah, zaman sekarang saya pikir sudah zaman kami
ada intimidasi dan yang lain-lain. Hari ini sebenarnya pendekatan yang coba kita lakukan adalah bagaimana pendekatan yang humanis. Bagaimana kemudian publik sebenarnya diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan. Seperti tadi saya sampaikan, toolnya walaupun misalnya kanal pengaduan itu kita berikan misalnya melalui span lapor, kemudian ada di webnya kami ada interaktif, bisa langsung nanya, media sosial kami bisa langsung menerima aduan dan yang lain-lain. Bahkan kemudian media sosialnya pimpinan saja, media sosial itu jadi alat mereka untuk melaporkan berbagai keluh kesah mereka atau tindakan-tindakan aparatur kami yang misalnya tidak dilakukan yang kurang baik dan yang lainnya. Mudah-mudahan kan itu menjadi sebagai salah satu personal reason menurut saya kepada publik bahwa semua boleh digunakan gitu, ruang nomor teleponnya pimpinan atau misalnya media sosialnya pimpinan yang dipenuhi dengan berbagai laporan dan yang lain, atau mungkin ke yang lain. Terus walaupun kemudian toolnya kita coba batasi, misal kami sudah tidak menggunakan Bewara, ada span lapor, tapi kemudian masyarakat kan lebih senang misalnya langsung menyampaikannya kepada pimpinan dan yang lain. Saya rasa mungkin di Kota Serang juga sama, pimpinan menerima laporan langsung gitu dan langsung kepada kami gitu. Itu keinginan publik. Kadang-kadang masyarakat kan beragam gitu, walaupun sudah kita batasi gitu. Tadi Pak Hadi instrumennya banyak, harus pakai NIK. Sepakat saya supaya bisa menjamin bahwa yang mengadukan itu benar-benar warganya yang terdampak gitu misalnya. Tapi kemudian kan warga itu kadang-kadang yang dari luar daerah, ada yang dari Sumatera langsung melaporkan misalnya ke pimpinan, Bu saya sebaru dari sana, padahal pulangnya pun belum, karena melihat sesuatu yang di sana kan gitu. Itu jadi, tapi itulah publik lah gitu. Kita menerima respon itu, menerima aduan itu dengan berbagai berbagai persoalan masyarakat, dengan berbagai kebiasaan masyarakat gitu. Ada yang langsung, ada yang lain-lain. Itu saja mungkin. Mungkin emang belum sampai ke Kominfo ya informasi. Nggak apa-apa. Tapi memang kita paham mungkin kita juga minta tolong Pak Budi dan Kominfo itu menyampaikan juga bahwa pengaduan masyarakat itu bukan hal buruk atau bukan aib, bahwa itu feedback kita untuk memperbaiki pelayanan gitu Pak. Siap. Pak Ari gimana Pak Ari? Udah oke? Udah oke ya? Nggak Pak Ari, tadi saya mau tanyakan terkait ini, tapi dengar tadi terkait Kota Serang. Apa? Jelas. Ya, terkait apa? Serang menggema suaranya, menggema. Kota Serang udah ada server sendiri atau belum Pak? Untuk terkait pengolahan aplikasi Kota Serang, apa udah ada server sendiri atau masih join atau seperti apa nih Pak? Aduh, kurang jelas ini, putus-putus nih. Iya. Halo, tes. Oke. Halo, jelas Pak ya? Jelas Pak? Tes, oke. Tes. Cek. Oke. Suaranya masuk. Tiap hari suaranya masuk, tapi suara saya nggak jelas ya? Gimana? Ulangin lagi, tolong. Cek, oke. Oke. Ya. Kota Serang apa udah punya server sendiri dalam mengelola aplikasi tersebut atau masih join atau seperti apa nih Kota Serang? Ya. Betul. Dari awal di Kominfo dan mungkin kami juga coba menyampaikan ide ke kepala daerah bagaimana kita dalam membangun atau mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi itu menggunakan potensi sumber daya yang ada di Kota Serang semua. Jadi, dan itu yang kami usulkan ke pemerintah, ke kepala daerah dan kepala daerah. Alhamdulillah proaktif dan memberikan kebijakan kami untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Kota Serang. Dari mulai SDM-nya, infrastrukturnya, itu kita bangun sendiri. Gitu. Artinya, dari sisi akselerasi mungkin agak lambat. Kenapa? Karena kami tidak bekerja sama dengan pihak luar. Semua kami berdayakan, server, kemudian jaringan kami bangun sendiri semua dan kami tempatkan di Diskominfo. Dan dari sisi memang percepatan untuk smart city agak
agak nge-lag gitu, agak nge-lag, tapi dari sisi keamanan informasi itu kami bisa jamin semua kerahasiaan data itu ada di kami di Diskominfo. Nah, tentunya ini juga kami coba imbangi untuk mengejar ketertinggalan dari beberapa daerah yang memang sudah maju dari sisi pengembangan teknologi informasi. Kami juga meminta rekrutmen PNS yang memang khusus programmer dan ahli jaringan. Kami diberikan 4, alhamdulillah diberikan 4 yang programmer dan jaringan, sehingga itu memperkuat programmer yang sudah settle yang ada di Kominfo. Jumlahnya kurang lebih ada 8 programmer, kemudian ahli jaringannya ada 4, kemudian seluruh server dari seluruh OPD sudah di Kominfo semua. Oh, mantap. Jelas Pak. Ya, sedikit. Mantap lah. Berarti semua udah dikelola sama Kominfo ya? Ya. Nah, lalu mungkin ya. Mungkin terkait ini Pak Dodi, jelas Pak Dodi? Terkait apa? Ya, terkait kendala-kendala lain selain edukasi masyarakat, tadi kan, terus regulasi pusat, ya kan, regulasi pusat yang ini, apalagi kira-kira Pak yang bisa kita? Ya, kendalanya mungkin ya mirip-mirip tadi Pak Dodi sudah nyampein gitu. Karakter dan sifat orang itu walaupun sudah disiapin kanal, sudah disiapin jalannya, sudah disiapin rumahnya untuk melaporkan, tadi ada kebiasaan, ada habit yang melaporkan langsung pengen ketemu sekaligus silaturahim. Kemudian ya juga menyampaikan informasi yang sebenarnya informasi itu sudah kami kategorikan disinformasi atau hoax. Tapi kalau sudah dibawa fisik melaporkan itu kadang-kadang kan nyampe terhadap pimpinan, nyampe ke yang lain itu berputar. Artinya menjaga untuk pola komunikasi yang baik itu sudah kita lakukan. Tetapi mungkin ya ada interference di jalan, kemudian ada apapun itu juga bisa tidak memaksimalkan fungsi dari komunikasi itu sendiri. Yang kedua, dari sisi infrastruktur, ya mungkin kendala juga sama dari sisi infrastruktur dengan Lebak yang mungkin lebih banyak jumlah kecamatan sampai kelurahannya. Kami hanya 67 kelurahan yang topografisnya masih landai-landai saja. Gitu. Tetapi karena jaringan yang digunakan adalah jaringan radio, otomatis interferensi jalan juga banyak, cuaca, gedung, kemudian pepohonan dan sebagainya, apalagi Lebak yang bergunung-gunung begitu kan, sehingga kendala untuk infrastruktur internet di seluruh OPD, walaupun kami sudah terhubung 67 kelurahan, tapi memang kualitas dari sambungan internet yang kami lakukan kepada OPD itu, khususnya di wilayah kelurahan itu masih kurang bagus. Gitu. Jadi kami berharap sih memang ke depan kami sambungkan semua dengan fiber optik semua, tapi memang butuh biaya besar, itu juga kendala buat kita semua. Yang kedua terkait dengan dinamisasi untuk aparatur ya, dinamis di mana pergeseran, rotasi, mutasi dan sebagainya juga itu menentukan. Kita sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai operator AB misalnya. SK sudah ditetapkan. Dalam waktu beberapa bulan kemudian ada pelantikan, si operator rezekinya naik bisa dikasih. Dia nggak megang lagi di situ di OPD lain. Kami harus cari orang lagi untuk ganti. Kemudian untuk PPID juga kami sudah tetapkan operator untuk PPID, ngisi website PPID yang ada di masing-masing OPD juga gitu. Kemudian berganti, pindah dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi terhadap kinerja dari pelayanan juga gitu kan, karena dari sisi SDM ya terbatas. Nah ini yang mungkin yang menjadi kendala kita ke depan, yang tentunya juga kami berharap sih berharap ada kepastian regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah baik provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga kami juga ada guidance untuk melakukan hal tersebut. Tadi ada Pak Dodi bilang terkait dengan kewenangan yang tidak diberikan ke kami, pos dan telekomunikasi. Menara berjajar nih, menara berderet di sini, tapi kami nggak ada kewenangan untuk itu gitu. Nah itu juga tolong dipikirkan. Kewenangan itu ada di pemerintah pusat, pos dan telekomunikasi, dan ini juga kami harapkan ada kepastian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melihat dari pertama dari sisi regulasi, kepastian regulasi. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih.
Bang Hari ya. Baik, mantap persiapan Pak Dodi. Nah mungkin kita waktu udah selesai nih. Mungkin dari Pak Dodi dulu ya. Dari Pak Dodi tadi terkait edukasi masyarakat, regulasi dan lain-lain. Mungkin Pak ada closing statement Pak Dodi atau apa harapannya yang bisa kita sama-sama? Closing statement sudah panjang. Ini aja sih menyampaikan kepada publik. Kami sadar bahwa ikhtiar atau pendekatan atau upaya yang coba kita lakukan hari ini memang belum banyak memuaskan orang, tapi kami informasikan kepada seluruh masyarakat ansih apa yang kami lakukan itu untuk kepentingan masyarakat, itu aja. Yang kedua, bahwa kami terus berupaya memastikan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Lebak, khususnya di Provinsi Banten dan Indonesia mungkin secara umum, kami seluruh aparatur mencoba memastikan diri kami, personal vision, bahwa kami itu menjadi aparatur yang bersih dan melayani kepada masyarakat. Itu coba yang ini pesan yang coba ingin saya sampaikan. Kami berupaya semaksimal mungkin, ikhtiar terus berikhtiar bagaimana memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Sehingga harapannya ke depan kami sebagai pelayan publik, sebagai bagian dari abdi negara, memastikan itu kepada masyarakat bahwa hak publik terkait dengan pelayanan publik yang baik, terkait dengan hak informasi dan lain-lain bisa terpenuhi. Itu saja mungkin proses statementnya nggak perlu banyak karena sudah kita bahas dan Pak Hari sudah menjelaskan tentang super dan mantap lah berbagi sharing dengan kita. Apa yang kurang di kami di Kabupaten Lebak mungkin bisa kalian dapat input dapat masukan dari Pak Hari. Saya berharap ombudsman sebagai bagian dari lembaga negara terus tetap mengevaluasi kami, tetap menjalankan kami, dan tetap memberikan feedback kepada kami apa saja yang pendekatan kami atau pendekatan kami yang dilakukan hari ini. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Salam sehat buat kita semuanya. Untuk Bapak yang lagi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ya. Gini ya. Jadi kalau saya sih melihat bahwa gini, peningkatan pelayanan publik itu merupakan dambaan kita semua, dambaan masyarakat, dambaan aparatur untuk meningkatkan pelayanan publik. Tapi kami nggak bisa jalan sendiri. Kami tidak bisa maju sendiri. Nah, peningkatan pelayanan publik ini juga harus dibantu oleh mental masyarakat dan attitude dari masyarakat yang mengarah lebih baik untuk seluruh saluran, seluruh layanan sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang dan tentunya juga masyarakat mengikuti itu. Jangan takut untuk menilai kami, jangan takut mengevaluasi kami, gitu. Karena evaluasi, koreksi maupun masukan dari masyarakat kami butuhkan untuk peningkatan pelayanan publik ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari, Pak Dodi. Mungkin untuk menjawab lebih dalam, saya yakin pasti masih banyak program dan ide dari Pak Dodi, Pak Hari yang lebih jauh lebih bahas itu mungkin pasti sini kan karena waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Pak Dodi, Pak Irwan atas waktunya. Mungkin kita bisa tutup di sini. Lain waktu kita bisa ngobrol lebih dalam lagi terkait strategi komunikasinya. Kira-kira apa yang bisa Ombudsman bantu untuk aparatur di Lebak atau di Kota Serang bisa kita komunikasi lanjutan demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih. Terima kasih banyak ya Pak Dodi, Pak Ari. Sami-sami. Pak Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.